sih kalian nonton film yang bikin hati nyesek, tapi di sisi lain juga mikir kok bisa ya segini realnya? Nah, itulah perasaan pertama yang muncul waktu aku nonton film Jangan Panggil Mama Kafir. Film ini bukan tontonan ringan, bukan buat kamu yang cuma pengen hiburan santai, tapi buat kamu yang siap diajak mikir, ngerasa, dan mungkin juga sedikit berkaca dari kehidupan nyata. Karena film ini bahas sesuatu yang sensitif banget. Perbedaan iman dalam keluarga, konflik batin, dan perjuangan seorang ibu. Tapi saya adalah seorang ibu. Saya tahu bagaimana harus mendidik anak saya. Ceritanya tentang Maria, diperankan sangat epik oleh Michelle Judith, seorang perempuan Nasrani yang menikah dengan Fafat, seorang pria muslim yang diperankan Giorgino Abraham. Dari pernikahan beda keyakinan itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laila yang diperankan Humaira. Awalnya keluarga ini hidup rukun, tapi semuanya berubah setelah Fafat meninggal dunia. Maria harus berjuang sendiri membesarkan anaknya sambil berusaha menepati amanah suaminya, yaitu mengajarkan Laila tentang Islam. Nah, dari sinilah semua konflik bermula. Ibu mertua Maria yang diperankan Elma Theana tiba-tiba menuntut hak asuh atas Laila. Pertentangan mulai muncul antara kasih sayang seorang ibu dan keyakinan keluarga besar. Film ini pintar banget membangun tensi emosional. Ada adegan debat di meja makan, momen sidang hak asuh, bahkan pertengkaran kecil yang kelihatannya sederhana tapi syarat makna. Semuanya terasa nyata, nggak dilebih-lebihkan, tapi juga nggak dibuat terlalu halus. Kita diajak paham bahwa di balik setiap konflik, semua orang punya alasan dan sudut pandangnya masing-masing. Yang paling mencuri perhatian tentu akting Michelle Judith sebagai Maria, natural banget. Cara dia berbicara, menatap, bahkan diamnya pun punya makna. Kita bisa ngerasain banget beban seorang ibu yang berjuang di tengah tekanan keluarga dan perbedaan keyakinan. Sementara Humaira juga tampil luar biasa. Untuk ukuran anak kecil, aktingnya begitu kuat, terutama di adegan puncak ketika ia berteriak, "Jangan main sama kami!" Di momen ini, seluruh emosi film seperti pecah. Penonton bisa merasakan luka seorang anak yang bingung di tengah dua dunia yang berbeda. Selain mereka, karakter ibu mertua yang keras tapi tidak jahat juga menarik. Kita bisa paham kenapa dia bertindak seperti itu. Bukan karena benci, tapi karena rasa takut kehilangan cucunya dalam perbedaan keyakinan. Inilah yang membuat film ini terasa manusiawi. Nggak ada tokoh yang benar-benar jahat, nggak juga yang sepenuhnya benar. Semua cuma manusia yang berjuang mempertahankan cinta dan keyakinannya masing-masing. Secara tema, film ini berani banget. Topik seperti perbedaan agama masih sering dianggap tabu untuk dibahas di layar lebar. Tapi film ini berhasil mengangkatnya dengan cara yang hati-hati dan adil, tidak menghakimi siapapun. Malah mengajak penonton untuk berpikir dan berdialog. Meski begitu, ada beberapa bagian yang terasa kurang digarap. Misalnya, karakter Fafat yang muncul sebentar, padahal perannya penting banget. Kalau porsi ceritanya lebih kuat, mungkin emosi penonton akan lebih dalam lagi. Tapi secara keseluruhan, film ini tetap menyentuh dan bermakna. Pesannya jelas, bahwa perbedaan tidak seharusnya memisahkan kasih sayang apalagi antara orang tua dan anak. Akhirnya filmnya memang bisa ditebak, tapi tetap meninggalkan kesan yang dalam. Film ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap konflik keluarga, terutama yang melibatkan iman, yang paling terluka biasanya adalah anak. Dan kadang tidak ada yang benar-benar menang dalam pertengkaran seperti itu. Jangan Panggil Mama Kafir bukan sekadar film drama, tapi cermin kecil dari realita masyarakat kita.
di mana cinta iman dan keluarga kadang saling bertabrakan. Akting yang kuat, konflik yang dekat dengan kehidupan nyata, dan pesan toleransi yang disampaikan dengan lembut menjadikan film ini layak banget buat ditonton dan direnungkan. Jadi, kalau kamu lagi nyari film yang bikin mikir, bikin baper, sekaligus ngajak refleksi, film ini wajib masuk daftar tontonanmu. Jadi, kalau kamu lagi nyari film yang bikin mikir, bikin baper, sekaligus ngajak refleksi, film ini wajib masuk daftar tontonanmu. Tapi ingat, siapin hati dulu ya, karena film ini bukan cuma cerita, tapi juga pengalaman batin. Kalau kalian punya pendapat lain soal film ini, tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku makin semangat ngebahas film-film dengan tema sosial dan religi kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Tania Trihana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.